Ibarat kata sekarang ini kita adalah pengikut Yesus, ya kan gitu. Lalu kemudian orang-orang yang ada di zaman Yesus beriman kepada Nabi Musa, beriman kepada Tuhan yang mengutus Nabi Musa, tapi tidak beriman kepada baginda Rasulullah, tidak beriman kepada Nabi Isa alaihissalam atau Yesus. Imannya kepada Musa, imannya kepada Tuhannya Nabi Musa tidak diragukan. Sayangnya tidak menerima kemudian Yesus sebagai Nabi utusan Tuhan. Nah, posisi ini sekarang ada pada saudari kita Feby. Beriman kepada Tuhannya Yesus, beriman juga kepada Yesus sebagai utusan Tuhan, sayangnya tidak beriman kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu posisi beliau. Posisi beliau posisi beliau ada di situ. Nah, sedangkan kalau ingin keluar dari sana, Tuhan pencipta langit dan bumi itu sudah pasti kemudian memberikan tuntunan kepada manusia sebagai pelengkap daripada risalah para nabi. Nabi Adam alaihissalam kemudian diberikan tuntunan. Jangan engkau makan buah ilmu pengetahuan. Larangannya ada, perintahnya ada. Makanlah semua buah yang ada di sini, satu jangan kau makan. Jadi ada tuntunan, ada syariat, ada akidah yang kemudian harus diperjuangkan oleh Adam alaihissalam. Ada larangan, ada perintah di sana. Apakah kemudian perintah dan larangan ini sifatnya global kepada seluruh manusia? Tidak. Itu hanya bersifat untuk Adam alaihissalam dan juga istrinya. Setelah itu, apakah turun kemudian perintah yang jauh lebih besar daripada itu? Yes. Nabi berikutnya kemudian menerima perintah, menerima risalah untuk disampaikan kepada kaumnya, kerabatnya. Setelahnya, apakah kemudian poin itu mencakup kepada seluruh umat manusia? Tidak. Hanya kepada golongan tertentu. Begitu seterusnya. Jadi hukum mengikat kepada para nabi itu hanya temporer, bersifat sementara. Dia tidak dinamis, tetapi statis sifatnya. Begitu juga Nabi Musa. Kita loncat ke Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam menerima pengajaran. Apakah ajaran Nabi Musa untuk seluruh umat manusia? Tidak. Itu cakupannya untuk Nabi Musa aja dan umatnya. Al-Quranul Karim menjelaskan dalam surah Al-Araf ayat 145 jelas sekali diterangkan bahwasanya perintah Allah kepada Nabi Musa agar meneguhkan hukum Taurat itu kepada kaumnya. Wa katabna lahu fil alwahi min kulli syai' mau'izatan wa tafsila likulli syai'. Lalu Allah mengatakan apa? Fa khuzha biquwwatin. Itu perintahnya, jelas. Berpegang teguhlah kepadanya. Artinya berpegang kuatlah kepadanya. Suruhlah kaummu kemudian berpegang kepadanya dengan sebaik-baiknya hukum Taurat itu. Aku akan memperlihatkan kepadamu negeri orang-orang fasik. Jadi Nabi Musa diperintahkan oleh Allah ketika Musa kemudian dituliskan kepadanya Taurat ya sebagai sesuatu pelajaran dan penjelasan untuk segala hal kepada Nabi Musa dan kaumnya. Allah merintahkan, perintahkan kepada kaummu untuk teguh berpegang terhadap apa yang kuperintahkan. Ini tertulis di dalam kitabnya Bani Israel, ulangan 6, ulangan 4. Agar kemudian perintah itu mereka jalankan dengan setia secara turun-temurun kepada keturunan daripada Bani Israel. Itu jelas itu. Lalu kemudian di Yeremia 31, 33, hukum Taurat ini diberikan kepada Bani Israel. Aku akan memasukkan hukum Taurat kepada batin setiap Bani Israel, bukan kepada setiap Bani Adam. Nah, kemudian Nabi Isa alaihissalam datang juga demikian. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Al-Quran As-Zukhruf ayat 59. Bahwa beliau diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Itu jelas di dalam Al-Quran Al-Karim. Nah, ketika dikatakan bahwasanya in huwa illa abdun a'amna alaihi wa ja'alnahu mathalan li Bani Israel, jelas itu adalah untuk Bani Israel. Sama ditegaskan kembali di dalam kisah para Rasul 2 nomor 22, Yesus untuk pertanda bagi Bani Israel.
Begitu juga di dalam kitabnya saudara kita, Yesus mengakui bahwasanya aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari Bani Israel. Itu diterangkan dalam kitabnya saudara kita di dalam Matius 15 nomor 24. Nah sekarang, apakah ketika Nabi Isa alaihissalam atau Yesus datang kepada Bani Israel, manusia hanya Bani Israel saja yang ada? Enggak. Maka muncul kemudian utusan selanjutnya yang dikatakan oleh Allah di dalam Al-Quran surah An-Nahl ayat 44, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkar. Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kemudian untuk seluruh umat manusia, mengajarkan apa yang Tuhan inginkan. Jadi ketika kemudian Nabi Isa alaihissalam datang, tuntunannya itu hanya hukum Taurat. Makanya Nabi Isa, Yesus tidak menambahkan hukum-hukum yang ada kepada Bani Israel. Nah, apakah hukum Taurat dan juga kitabnya pengajaran Nabi Isa alaihissalam itu bisa untuk dipraktekkan kepada seluruh umat manusia? Tak bisa. Maka Allah kemudian menurunkan Al-Quranul Karim sebagai penjelas kepada apa yang Allah inginkan berlaku terhadap seluruh umat manusia. Litubayyina linnas ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Itulah saya katakan bahwasanya ketika ajaran Nasrani kita minta, coba Anda tuturkan, jelaskan tentang ekonomi di dalam kitabnya Nasrani. Tidak akan ditemukan kaidah itu. Coba orang-orang Nasrani tunjukkan tentang hukum militer, tidak akan ditemukan data itu. Coba Anda jelaskan tentang ketatanegaraan. Coba Anda terangkan tentang ilmu alam. Coba Anda tunjukkan tentang hukum waris dan seterusnya. Tidak akan kita temukan. Tetapi ketika berbicara mengenai Al-Quran, Allah jelas menerangkan manuzzila ilaihim. Engkau menerangkan kepada manusia apa yang telah diwahyukan kepada mereka, agar mereka memikirkan, wala'allahum yatafakkarun. Jadi saudariku, yaitu penggambaran Nabi dengan risalah mereka datang di atas muka bumi, membawa ajaran kemudian, tapi itu hanya sebatas kepada kaumnya. Begitu baginda Rasulullah Muhammad SAW sebagai Rasulullah dan wa khataman nabiyyin, beliaulah yang kemudian menuntun kepada apa yang diharuskan kepada manusia berlaku sampai di akhir zaman. Saya kira begitu, terlalu panjang saya menjelaskan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan. Iya. Salah Ini host, izin ada sekali lagi, beberapa host. permintaan, ada belasan permintaan. Barangkali yang Muslim nanti ada yang bisa mengalah ya. Mungkin mau bertanya dulu dengan Bang Zuma, silakan. Mungkin masih ada waktu ya Bang ya, mudah-mudahan. Iya. Saya tahan untuk bertanya, cuman saya minta dijadikan moderator, host. Saya sejam lagi insya Allah bisa. Kalau boleh saran, biarkan dengan formasi seperti ini aja, host. Jadi biar fokus Bang Zumanya juga. Minta tolong dijadikan moderator, host, biar bisa bantu typing ini. Biasa nih banyak yang Nggak bisa diklik Bang, nggak bisa diklik Bang. Oh ya wis, lanjut lah. Ngelek Bang. Oke, lanjut Bang Zuma, lanjut Bang udah Zuma. saya mau. Ya. Oke. Mau membesarkan tampilan Bang Zuma aja nggak bisa nih. Dari tadi saya coba nih. Kalau belum ada pertanyaan, saya lanjut sedikit ya. Boleh ya? Iya, Silakan Bang, Oke. silakan Bang. Baik. Jadi gini, apa yang bisa kita harapkan dari sekelompok manusia yang dituliskan di dalam kitab sucinya sendiri sebagai bangsa Tegar Tengku? Contoh, di dalam Yehezkiel 5, kita mulai dari pertama. Beginilah firman Tuhan, inilah Yerusalem. Di tengah-tengah bangsa-bangsa kutempatkan dia, dan sekelilingnya ada negeri-negeri mereka. Dia sudah memberontak terhadap peraturan-peraturanku, lebih jahat dari bangsa-bangsa, dan terhadap ketetapan-ketetapanku, lebih jahat dari negeri-negeri yang ada di sekitarnya, karena mereka menolak peraturan-peraturanku, dan kelakuan mereka tidak selaras dengan ketetapan-ketetapan. Sebab itulah, beginilah firman Tuhan. Oleh karena engkau lebih jahat daripada bangsa-bangsa yang ada di sekitarmu, dan kelakuanmu tidak selaras dan ketetapan-ketetapanku,
dan engkau tidak melakukan peraturan-peraturanku, bahkan engkau melakukan peraturan-peraturan bangsa-bangsa di sekitarmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan, lihat, aku Tuhan, ya aku sendiri yang akan menjadi lawanmu, dan aku akan menjatuhkan hukuman kepadamu di hadapan bangsa-bangsa. Ini Tuhan berfirman di dalam kitab Yehezkiel menceritakan tentang kemurkaan Tuhan kepada Yerusalem. Satu. Kedua, Yeremia 9 nomor 11. Aku akan membuat Yerusalem menjadi timbunan puing, tempat persembunyian serigala-serigala. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi sunyi sepi, tidak berpenduduk lagi. Ketiga, Yehezkiel 33:28. Tanah ini akan kubuat musnah dan sunyi sepi, dan kecongkakannya yang ditimbulkan kekuatannya akan berakhir. Gunung-gunung Israel akan menjadi sunyi sepi, sehingga tidak seorang pun berani melintasinya. Keempat, Yeremia 4 nomor 7. Singa telah bangkit dari belukar, pemusnah bangsa-bangsa telah berangkat, telah keluar dari tempatnya untuk membuat negerimu menjadi tandus. Kota-kotamu akan dijadikan puing, tidak ada lagi yang akan mendiaminya. Kelima, Yeremia 34 nomor 22. Sesungguhnya demikianlah firman Tuhan, aku memberi perintah dan mereka kembali kepada kota ini untuk memeranginya, merebutnya dan menghanguskannya dengan api. Aku akan membuat kota-kota Yehuda menjadi ketandusan tanpa penduduk. Selanjutnya, Yeremia 33 nomor 10. Beginilah firman Tuhan, di tempat ini yang kamu katakan telah menjadi reruntuhan tanpa manusia dan tanpa hewan, di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem yang sunyi sepi itu, tanpa manusia, tanpa penduduk dan tanpa hewan. Selanjutnya, Yeremia 6 nomor 11. Tetapi aku penuh dengan kehangatan murka Tuhan. Aku telah payah menahannya, harus menumpahkannya kepada bayi di jalan dan kepada kumpulan taruna bersama-sama. Sesungguhnya baik laki-laki maupun perempuan akan ditangkap, baik orang tua maupun yang sudah lanjut usianya. Selanjutnya, Yeremia 4 nomor 29. Oleh karena hiruk pikuk pasukan berkuda dan pemanah, seluruh negeri melarikan diri. Mereka masuk ke dalam belukar dan naik ke bukit-bukit batu, kepada setiap kota yang ditinggalkan, dan tidak seorang pun tinggal di dalamnya. Ini bercerita, masih banyak lagi data yang bercerita tentang keadaan Yerusalem yang dihadirkan dengan keadaan seperti itu karena kemurkaan Tuhan. Kita bandingkan dengan ajaran yang dianggap sebagai ajaran setelah datang kemudian Nabi Musa, muncul pengajaran berikutnya. Apakah mungkin kemudian ketika Tuhan sudah murka kepada Israel, murka kepada Yerusalem, murka kepada tanah yang kemudian dijanjikan orang-orang ini untuk menguasai, seketika kemudian muncul pengajaran yang lebih ringan daripada ajaran yang disyariatkan kepada Bani Israel untuk kemudian menghukum orang-orang yang ada di Israel demi untuk memuaskan apa yang Tuhan murkahkan kepada mereka. Maksud saya gini, kalau Tuhan sudah mengatakan akan meninggalkan Bani Israel, akan meninggalkan Yerusalem, berarti akan datang kemudian sosok pengajaran yang jauh lebih sempurna, yang mana ajarannya itu akan diterima oleh manusia yang tidak tegar tengkuk. Sedangkan kalau saudari saya menggunakan data-data sehingga menjadi Nasrani, tapi kitab yang Anda gunakan adalah kitab yang tidak jelas asal-usulnya, berasal dari bangsa yang dimurkai oleh Tuhan, maka kita harus merenungkan dengan baik nih. Apa mungkin bangsa yang ditegur oleh Allah, yang ingin dimusnahkan oleh Allah, yang ditinggalkan oleh penduduknya, melahirkan sebuah kitab, dan ini kitab benar-benar kitab suci? Gitu. Apa mungkin kemudian kota yang sudah dimurkai oleh Tuhan, bangsa yang dimurkai oleh Tuhan dengan data-data yang akurat dari kitab mereka sendiri, kemudian bisa melahirkan sebuah kitab yang dianggap sebagai kitab suci dan menjadikan kita meyakini ini adalah firman Tuhan? Sedangkan ketetapan Tuhan kepada mereka itu sangat jelas. Ketetapan yang datang kepada Nabi Musa itu sangat jelas. Bahkan Tuhan kemudian murka kepada mereka di dalam Ulangan 4, jangan kau menambahi, jangan kau mengurangi perkataan-perkataan yang ada dalam kitab suci, yang ada dalam kitab yang diajarkan oleh Nabi Musa. Kita lihat dalam Ulangan 4, di situ sangat jelas dikatakan,
Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan, Tuhan dari nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Matamu sendiri telah melihat apa yang diperbuat Tuhan mengenai Baal Peor. Ini Baal Peor ini adalah sebangsa penyembah-penyembah dewa, dan ini sendiri adalah dewanya. Mereka selalu mempersembahkan darah manusia kepadanya. Sebab Tuhan telah memusnahkan dari tengah-tengahmu semua orang yang mengikuti dewa Baal Peor. Sedangkan kamu sekalian yang berpaut pada Tuhan masih hidup pada hari ini. Ingatlah, aku telah mengajarkan ketetapan dan peraturanku kepadamu, seperti yang diperintahkan kepadaku oleh Tuhan, supaya kamu melakukan yang demikian itu di dalam negeri yang kamu masuki untuk menduduki. Lakukanlah itu dengan setia, sebab itulah yang akan menjadi kebijaksanaan dan akal budimu di mata bangsa-bangsa. Nah, apakah kemudian Bani Israel memegang teguh ketetapan itu? Tidak. Tidak. Makanya Yesus mengatakan dalam Matius 7, Yohanes 7 nomor 49, orang banyak ini yang tidak mengenal hukum Torah, terkutuklah mereka. Artinya, ketika bangsa ini sudah sedemikian rupa pembangkangannya dan murka Tuhan ada kepada mereka, mustahil kemudian kita mengharapkan kebenaran muncul dari sana. Makanya Allah kemudian mengutus nabinya yang sama seperti Musa, yang mengajarkan seluruh aspek yang dibutuhkan oleh manusia yang tersimpul di dalam Al-Qur'anul Karim. Iya, silakan. Ya, silakan Mbak Feby mungkin mau bertanya dari penjelasan Bang Zuma tadi. Mbak Feby, silakan. Aku masih ada nggak ya? Halo. Baik. Oke. Silakan yang lain di atas ini, Bang Ananias mau bertanya, silakan. Mumpung Bang Juma waktunya masih ada, silakan. Wah, susah mau ketemu Bang Juma ini, nggak gampang, nggak setiap hari. Silakan Bang Ananias. Tiap hari ada kok di Bang TikTok. Asyomatik. Ya, assalamualaikum. Nyimak Ustaz. Nah, silakan. Nyimak. Kalau masih bisa dijadikan moderator, saya bisa dijadikan moderator, Bang Guru. Suaranya kecil ya. Iya, saya nyimak Ustaz. Saya nyimak di bawah. Nyimak ini nih. Tapi kalau memang masih bisa dijadikan moderator, ya silakan. Kalau masih bisa, kalau udah kembali jaringannya Bang Murid gitu. Saya belum normal ini ya. belum bisa. Saya lagi usaha mau besarkan tampilan. Iya, oke, nggak apa-apa Bang. Bang tadi saya mau besarkan tampilannya, nggak bisa. Dilanjutkan aja diskusinya. Saya fokus ke bawah aja dulu. Saya lihatin di bawah. Sambil saya bisa nunggu bisa dijadikan moderator. Belasan yang minta pertanyaan, yang minta naik. Bang Ananias sudah masuk ke sini mungkin dari teman Kristen ya. Silakan Bang. Oh, Muslim, Masya Allah. Kupikir yang ini, saya pikir Ananias yang perintahkan untuk menampar mulutnya Paulus, Bang. Ya, dari keterangan yang, dari informasi yang disampaikan oleh Bang Zuma tadi, mungkin ada nih Mbak Feby hal-hal yang sifatnya prinsip dan Mbak Feby masih bingung, silakan. Ya, intinya ya berarti ya karena Nabi Muhammad adalah Nabi setelah Isa, dan menurut aku sih kayak pelengkap dari semuanya gitu. Terus dari kitab suci juga hanya di Al-Quran yang menjabarkan selengkap-lengkapnya, ya udah. Itu aja sih yang aku tangkap. Iya, Masya Allah. Minimal habis ini saudari saya renungkan itu semua. Kenapa gini? Karena ketika kita salah langkah gitu ya dalam kehidupan ini,
terkait dengan kehidupan duniawi, mungkin besok ya kita bisa menemukan sesuatu yang baik. Misalnya gini, dalam kehidupan kita misalnya terjebak dengan narkoba, besok hari kita bisa bertobat, bisa kemudian kita itu separah apapun kemudian penderitaan yang kita alami karena obat-obatan terlarang ini, ya berakhir dengan kematian kan gitu. Setelahnya adalah pertanggungjawaban kita di hadapan Tuhan. Artinya bisa jadi orang itu selamat karena dia punya amal kebajikan, dia punya amal baik, tapi hanya karena narkoba dia meninggal, bisa jadi dia juga akan masuk ke dalam surga setelah Tuhan mengampuni dosa-dosa kan gitu. Tapi yang dikatakan kufur, yang dikatakan ingkar terhadap utusan Tuhan, mati di dalam keingkaran itu, maka ya kekal di neraka. Iya. Kalau di penjara seumur hidup paling juga 20 tahun, 30 tahun meninggal. Dah selesai perkara dunia. Yang kita khawatirkan ini yang di akhirat. Gimana ceritanya kalau misalnya Islam itu yang benar, ajaran kita yang salah gitu. Berarti kita harus menanggung derita di api neraka dalam kehidupan kekal. Bukan setahun, bukan 1000 tahun, bukan sejuta tahun, tapi selamanya. Maka oleh karena itulah kemudian kalau kita cinta terhadap diri kita, cinta kepada keluarga, cinta kepada anak, istri, semua yang kita sayangi, maka kudu kita harus menjadi cahaya dalam rumah tangga. Cahaya dari keluarga, menjadi air yang menghapuskan dahaga di mata keluarga, tengah-tengah keluarga. Dan itu hanya bisa ditemukan di Islam. Bukan karena saya Islam, bukan. Tetapi sejauh saya belajar, itu kebenaran itu mutlak ada di Islam. Contoh nih, contoh sederhana. Al-Quranul Karim menjelaskan dengan sangat-sangat terperinci di dalam surah Al-Hajj ayat 34 yang selama kurang lebih 2-3 pekan ini saya bahas, tapi belum ada teman Kristen yang mampu untuk menguraikan dengan baik. Walikulli ummatin ja'alna mansakal liyazkurusmallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Bagi setiap umat terdahulu disyariatkan mereka menyembelih, mengorbankan, mempersembahkan persembahan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Hewan ternak yang diminta, dan itu dijelaskan oleh Al-Quran. Sedangkan baginda Rasulullah Muhammad SAW itu adalah orang yang ummi. Dalam arti kata beliau tidak ngerti Torah, dia tidak ngerti Injil, tidak ngerti Zabur, tidak kenal Abraham itu siapa, Musa itu siapa, Isa itu siapa, tidak kenal beliau. Tapi seketika datang pemberitaan kepadanya berupa wahyu, diberitakanlah hal ini. Dan ternyata kita di zaman sekarang, hidup di zaman digital, apapun bisa kita akses dengan mudah. Kita mengetahui bahwa ternyata memang betul Al-Quran 1400 tahun silam menerangkan seperti itu. Ternyata memang betul. Di Imamat 1 nomor 2 ternyata Tuhan meminta persembahan kurban hewan. Nah, sekarang permasalahannya adalah ketika kita mengakui Islam itu benar, karena Islam meminta persembahan kurban hewan dari aspek ini aja, kita tidak bisa pungkiri kebenarannya itu, bahwa ini adalah sebuah kesalahan. Nabi Musa alaihissalam memerintahkan kaumnya juga untuk mempersembahkan hewan. Bagaimana dengan Yesus? Ternyata subhanallah, Yesus pun di dalam kitabnya orang-orang Kristen, Lukas 5 nomor 14, Matius 8 nomor 4, Yesus meminta kepada pengikutnya untuk mempersembahkan darah hewan. Islam, Musa, Yesus, satu pengajaran, mempersembahkan persembahan berupa penyembelihan kurban itu berupa hewan. Sedangkan agama Kristen mempersembahkan kemudian sosok manusia, darah manusia di atas tiang salib. Sedangkan kalau kita berbicara mengenai sejarah, yang mempersembahkan darah manusia kepada dewa-dewa mereka itu adalah ajaran Aztec, Meksiko. Ajaran Maya yang ada kemudian di kisaran benua Amerika.
Kemudian Inca, itu juga di Kolombia atau Amerika juga bisa. Celtics, itu juga adanya di benua Eropa. Persembahan mereka, ajaran mereka itu seirama dengan ajaran Romawi kuno, Israel kuno, Mesir kuno, Yunani kuno. Mereka mengorbankan manusia untuk sebagai persembahan kepada dewa-dewa mereka. Dan itu Islam sifati hal yang sama. Apa? Kristen sifati hal yang sama. Mempersembahkan darah manusia kepada apa yang mereka imani sebagai rasa takut. Supaya nggak masuk neraka, supaya nggak dimurkai oleh dewa, supaya bisa disayangi oleh dewanya. Maka mereka mempersembahkan darah manusia untuk mengademkan kemurkaan dewa-dewa mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Tapi di Islam justru mengajarkan hal yang sangat luar biasa. Walikulli ummatin, pada setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban berupa hewan ternak. Imamat 1, nomor 2, apabila di tengahmu, apabila kamu mau mempersembahkan, ajarkan kepada Bani Israel agar mempersembahkan persembahan kepada Tuhan. Haruslah persembahan yang kamu persembahkan itu dari ternak. Imamat 1, nomor 2. Nah, lalu kemudian ajaran-ajaran persembahan yang seperti disebutkan tadi itu disinggung kemudian di dalam Imamat 20 nomor 3. Aku sendiri akan menentang orang itu dan akan melenyapkan dia dari tengah-tengah bangsanya, karena dia menyerahkan seorang dari anak mereka kepada dewa Molok dengan maksud menajiskan tempat kudusku dan melanggar kekudusan namaku yang kudus. Lalu larangannya di mana? Imamat 18 nomor 21. Janganlah kau serahkan seorang dari anakmu untuk dipersembahkan kepada dewa Molok, supaya jangan engkau melanggar kekudusan nama Allah, sebab akulah Tuhan. Subhanallah. Ini yang kemudian diterangkan oleh baginda Rasulullah Muhammad SAW. Agama tagut, orang yang kemudian mengikuti angan-angan mereka di dalam beragama. Jadi ya mumpung ada kesempatan, mari belajar lebih dalam lagi untuk bagaimana bisa mendapatkan kebenaran di dalam kehidupan. Orang yang tersentuh hidayah itu terkadang gelisah di dalam hidupnya ketika menemukan sesuatu yang tidak rasional dalam perspektif pemahaman keyakinan yang dianut. Gelisah hatinya, gusar jiwanya, gak tenang hidupnya. Itu adalah tanda-tanda hidayah. Tapi ketika sudah datang kebenaran kepadanya, dia temukan dirinya dalam keadaan mempertuhankan sesuatu yang tidak seharusnya, mengimani sesuatu yang keliru, maka dia tenang dalam hidupnya itu, tenang dalam keadaannya itu yang diterangkan oleh Al-Quran. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Artinya buta bisu dan tidak lagi kemudian bisa diberikan pencerahan kepada mereka kecuali dengan hidayah Allah itu sendiri. Saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian, saya jadi khotbah di sini dikarenakan karena sahabat kita dari Kristen juga mungkin sesi belajar atau ingin memperdalam lagi materi-materi keislaman atau apapun itu, sehingga kalau saya banyak bicara, saya mohon maaf teman-teman sekalian. Mudah-mudahan ini tidak mendatangkan iri hati dan dengki, karena Bang Suma itu banyak dicerca dari beberapa golongan. Saya juga kok, Bapak. Masya Allah. Iya. Silakan teman-teman yang lain ditambahkan atau ada yang ingin diralat dari penyampaian saya. Iya, apa yang abang sampaikan udah cukup bagus bang ya. Artinya udah Insya Allah bisa berpikir. Tapi ini banyak permintaan ini, gimana nih, bisa saya naikkan salah satu atau gimana nih kawan-kawan yang di atas ini? Ada yang mau bertanya atau tidak ini kira-kira? Kalau ada Oten dinaikkan aja bang. Bang Toto? Ya udah nggak apa-apa. Iya makanya saya mau naikin ini makanya. Sambil nunggu Bang Atta, nggak apa-apa. Nggak usah. Feby di sini aja nggak apa-apa. Tenang aja Feb. Saya nggak apa-apa, saya turun dulu aja ganti sama yang lain. Nanti kalau memang udah bisa dijadikan coba moderator. Ngalah dulu Bang Asiomatik ini. Ya.
Kayaknya dari awal tadi udah minta nih, cuman saya nggak nge-lag juga TikToknya nih. Oke, dan yang ini ya, yang udah lama kayaknya tadi nih. Dia antrinya udah lama nih, ntar ya, mana tadi? Ntar. Paulus tadi itu mau naik, Paulus Moy itu mau naik. Kenapa Mbak Baby? Paulus Moy tadi loh yang pakai kacamata tadi dia mau naik. Oke. Sebentar. Ini karena Belum. Lama pre-order, ada pre-order gitu. saya akan coba naikkan yang ini dulu nih. Aduh. Ntar dulu. Nge-lag ini ya, coba bentar. Coba ada kawan-kawan yang diturunkan dulu. Bang Toto turun dulu, Bang Toto. Mohon izin. Saya nggak berani nurunkan nih, karena kalau saya keluar dari menu yang ini takutnya nanti nggak bisa balik. Oh, turun sendiri. Ya udah nggak apa-apa, biar Feby turun, nanti